Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Masyaallah, kaifa halukunna ya akhwat? Gimana anak-anak kelas 9? Gimana kabarnya hari ini? Semoga masih dalam keadaan sehat, tetap semangat mengikuti proses kegiatan pembelajarannya yang kemarin setelah ujian PTS, kemudian telah menjawab ujian-ujian yang udah kita ujikan. Gimana soalnya? Mudah kan? Insyaallah. Jawabannya dan hasilnya alhamdulillah memuaskan. Semoga itu jawaban yang jujur dan tidak menanya kepada temannya atau meminta kiriman dari temannya atau melihat buku ya. Semoga anak-anak ustazah semuanya itu termasuk anak-anak yang jujur. Amin. Oke, anak kelas 9. Nah, ini kita masuk hadis selanjutnya setelah kita melakukan proses hafalan hadis ke-1, kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, hari ini kita masuk hadis ke-10 dan ke-11. Oke. Tapi bagi anak-anak ustazah yang belum menyetorkan hadis-hadis yang sudah kita pelajari, harap tetap disetor ya, karena itu masuk ke dalam nilai kalian itu ya. Bagi ahwat-ahwat dan bagi anak ustazah yang kemarin-kemarin gak muncul-muncul pas proses kegiatan pembelajaran dan dia ketika ujian dia terbit tuh, kemana sebenarnya kalian? Kalau misalnya kalian maksudnya di rumah itu agak-agak berat untuk melakukan proses kegiatan belajar, nah bisa kalian chat wali kelas, Ustazah Ana mau belajar di sekolah. Nah, gimana kira-kira solusi dari wali kelas gitu ya? Daripada kayak gini terus nggak ada perubahan-perubahan di rumah pun ngapain, makin besar-besarkan badan ya kan. Jadi coba tuh. Dan yang belum ujian praktik itu ada namanya ya. Apa perlu saya sebutkan di sini? Dan yang belum ujian juga ada sekitar 2 orang. Itu yang belum ujian mungkin ada sedikit kemarin izin karena ada alasan syar'i, namun coba dihubungi ustazahnya, wali kelasnya, kira-kira kapan siap ujiannya gitu ya. Jadi nggak nunda-nunda terus masih ada nanti kerjaan yang lain, makin menumpuk kerjaannya sehingga makin susah dan makin pusing pikirannya gitu ya. Oke, kita masuk hadis ke 10. Ini juga udah pernah dihafalkan di kelas 8 kalau nggak salah. Nah, jadi insya Allah memudahkan kita untuk belajarnya. Apalagi hadis ke-11 ya, Masya Allah ini pendek, kelas 7 sudah dihafal. Tuh, nih hadis ke-10. Nah, apa judulnya? Baik dan halal sebagai syarat diterimanya doa. Kita baca. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu salihah. Quran surah Al-Mu'minun ayat 51. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Surah Al-Baqarah ayat 172. Nah, selanjutnya
thumma dzakara ar-rajula yutilus safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ilas samai ya rabbu ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabulah, rawahu Muslim. Nah, Masya Allah, anak kelas 9A ini Masya Allah ya kan, anak kelas 9B juga Masya Allah. Jadi insya Allah ini kan sudah dihafal, jadi kita tinggal murojaah aja. Dan anak kelas 9B ternyata udah jauh, jadi kita harus kejar-kejar mereka ya. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menuturkan, apa katanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun." Ma mana innallaha thayyibun? Sesungguhnya Allah itu baik. La yaqbalu illa thayyiban. Nah, jadi tidak menerima kecuali yang baik. Tulis nanti di bukunya thayyibun, uktub ila kitabakunna thayyibun, artinya adalah baik. La yaqbalu artinya tidak menerima. La yaqbal itu artinya tidak menerima. Thayyiban itu yang baik-baik juga ya kan, mansub. Nah, wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Nah, sungguh Allah memerintahkan amaral mu'minin, memerintahkan kaum mukminin bima amara bihi mursalin, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Allah itu memerintahkan kepada kaum mukminin seperti yang Dia perintahkan kepada Rasul. Nah, tuh jadi PR-nya, jadi tugas kalian itu seperti biasa ditulis di buku tulisannya. Kira-kira apa saja yang diperintahkan Allah untuk kaum mukminin yang telah diperintahkannya kepada para rasul. Nah, itu soalnya ya, tuh kalian catat. Satu soal. Oke? Kemudian faqala ta'ala, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Quran surah Al-Mu'minun ayat 51. Nah, itu merupakan salah satu contoh yang diperintahkan Allah kepada para rasul, yang sama juga diwajibkan untuk kita mengikuti apa-apa yang baik-baik, amalan soleh, dan makanlah dari hasil-hasil yang baik. Itu salah satu contohnya. Nah, jadi kalian buat contoh yang berikutnya itu sebanyak 2 ya. Oke. Dan waqala ta'ala, dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan bagimu. Nah, itu contoh berikutnya yang kedua. Kalian tidak boleh sama seperti ayat di sini. Oke? Kemudian thumma dzakara ar-rajula yutilus safar. Lalu beliau menyebutkan orang yang sedang bersafar. Ash'atha aghbara. Mana ash'atha aghbara? Tulis di bukunya itu tadi kan satu soal, kemudian mufradat, tulis tadi yang pertama thayyibun, yang kedua layak balu, kemudian yang ketiga ash'atha aghbara ya. Nah, ash'atha aghbara itu rambutnya kusut. Nah, dan berdebu. Yamuddu yadaihi ilas samai. Kemudian dia mengangkatkan kedua tangannya ke ataslah langit. Apa katanya? Ya Rabbi katanya.
wa mat'amuhu haramun, katanya kan, makanannya haram, wa malbasuhu wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, kemudian pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, yang dicukupinya semua yang ada depan diri itu haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana doanya dikabulkan? Nah, ini maksudnya apa? Hadis ini adalah Allah itu memerintahkan kepada kita untuk mencari rezeki dari yang halal. Kemudian kita harus memakan dari hasil yang halal. Jadi ada seorang lelaki yang dia itu sedang bersafar, kemudian rambutnya acak-acakan, kusut, berdebu, dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah, bagaimana ketika ada seseorang yang dia itu semuanya haram dari dalam dirinya, apa yang dimakannya, apa yang diminumnya, pakaiannya, gimana doanya dikabulkan ya Allah? Apakah doanya terkabulkan? Kata si laki-laki tadi, bagaimana Allah akan mengabulkan doa orang yang semuanya itu dari yang haram-haram? Walaupun terkadang dia masih menerima kebaikan dari Allah, itu merupakan mungkin istidraj gitu ya. Jadi dia masih diberikan kebaikan dulu. Nah, nanti lama-lama baru Allah berikan sekitar kayak ganjaran gitu ya bagi dia, entah hartanya habis, kemudian dia kehilangan pekerjaan, mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi bagi kalian, contohnya untuk pelajar, ketika kalian di sekolah mungkin gitu ya, atau kalau di sekarang ini, ini sekarang contohnya adalah ketika orang tua kalian memfasilitasi kalian HP, kemudian paket. Nah, orang tua kalian mengamanahkan ini dipakai hanya untuk belajar ya, tidak dipakai untuk yang lain. Nah, namun kalian menggunakan hal-hal yang tidak bermanfaat, atau misalnya kalian melihat disuruh ngerjakan tugas malah tidak dikerjakan, disuruh ujian malah tidak ujian, malah kalian lagi sibuk melihat YouTube kah, atau menonton buka Instagram kah, atau yang lain. Sebenarnya itu boleh kalian lakukan ketika kalian telah melaksanakan amanah kalian sebagai siswa. Jadi itu merupakan contoh tidak halalnya kegiatan yang kalian lakukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi silahkan kalian bermain itu dengan waktu yang kalian punya, dan kalian baik-baik menggunakan waktunya, tapi diutamakan dulu kegiatan proses belajarnya. Seperti itu tidak dilarang. Tapi ingat, jangan sampai ada yang laporan dari orang tua sampai dia jam 2 malam, dikira maknya dia ngerjakan tugas juga. Yang rajin kali lah anakku ini, pikirnya nggak siap-siap dia mengerjakan daring tadi sampai jam 2 malam. Yang rupanya entah ngapain dia, tugas tak ngerjakan, terus ujian juga enggak, rupanya dia entah ngapain berada di dunia yang lain kayak gitu. Jadi cobalah kalian, apalagi kalian sudah kelas 9 nih kan, sudah berpikir, tahu mana yang salah, tahu mana yang buruk, dan tahulah ya anak kelas 9A yang Masya Allah ini udah kakak-kakak dewasanya Masya Allah. Jadi cobalah yang gak perlu tuh gak usah dikerjakan dulu, coba kerjakan dulu yang perlu-perlu. Masya Allah itu kakak-kakak, ada kakak-kakak kalian yang kelas SMA, dia malah Masya Allah ketika masa-masa seperti ini malah dia sudah hafiz 30 juz. Masya Allah kan. Tuh, coba dimanfaatkan waktu yang baik-baik. Oke, itu hadis ke-10. Masya Allah, ini sudah murojaah, sudah gampang lah ini bagian kelas 9 ya kan. Terus kita masuk hadis ke-11 ya. Apalagi hadis ke-11 ini, aduh Masya Allah lah ini, picing mata ini anak kelas 9 ini ngafalnya kan. Jadi saya harapkan tidak ada lagi yang tidak
nyetorkan hadisnya. Oke. Kita masuk hadis ke-11, itu adalah judulnya memilih yang diyakini dan meninggalkan yang meragukan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Insyaallah pendek kali. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Nah, dari Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya aku telah hafal hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Nah, hadis riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i. At-Tirmidzi berkata hadis hasan sahih. Nah, jadi maksud hadis ini adalah kalian sudah tahu lah ya kan, kalau yang nggak perlu itu tinggalkan. Kemudian kalau misalnya kalian ragu-ragu, nggak usah dikerjakan. Terus kalau nggak ragu, silahkan dikerjakan. Tuh, udah paham lah ini hadisnya kan, masya Allah. Tapi maksud dari kandungan hadis ini adalah agama Islam tidak menghendaki atas umatnya berada dalam keraguan atau kebimbangan. Kemudian jika Anda menginginkan ketentraman beserta ketenangan, maka tinggalkanlah keraguan-raguan, buang jauh-jauh. Nah, gitu maksudnya. Terus maksudnya perkara yang ragu yang gimana? Kira-kira ini halal nggak ya? Terus kira-kira ini haram nggak ya gitu. Nah, jadi kalau misalkan ragu, udah lebih baik kalian tinggalkan seperti itu. Apalagi perkara-perkara yang syubhat. Nah, itu wajib untuk kalian tinggalkan karena itu bukan termasuk kesempurnaan ketakwaan. Jadi apalagi kalian sudah berilmu, biasanya kalau kita sudah sedikit memiliki ilmu untuk melakukan hal-hal yang ragu atau yang syubhat-syubhat itu, biasanya kita langsung hatinya buat nggak ya, lakukan nggak ya, anak makan nggak ya gitu. Jadi dia sudah tertanam ilmunya di dalam hati sehingga Allah mudahkan untuk kita memilih kira-kira kita tinggalkan atau kita kerjakan seperti itu. Wallahu ta'ala anhu. Nah, masuk hadis ke-12. Jadi kalian store hadis ke-10, ke-11, ke-12 untuk hari ini ya. Nah, hadis ke-12 meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Nah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Haditsun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Masya Allah, ini hadisnya yang Masya Allah harus kalian ingat selalu ketika kalian ingin melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga kalian tidak jadi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji seperti itu. Tapi ini hadis sudah masyhur dan kalian Masya Allah mungkin udah mutqin di kepala kalian hadis tentang ini ya kan. Jadi Ustazah mungkin tidak perlu banyak penjelasan, yang notabene-nya kalian sudah lebih paham gitu. Kemudian jadi Ustazah kami ngapain? Nah, jadi tugasnya adalah kalian
Yang pertama itu setorkan hadis ini kepada ustazah, ya. Setorkannya seperti biasa, link yang pernah ustazah kasih itu jangan pernah dihapus atau dibuang ya. Itu bakalan selalu tertinggal buat ustazah. Kenapa ustazah kirim ke link? Karena itu dia datanya nggak akan hilang gitu. Jadi kalau misalnya kalian WA kan penuh memorinya, terus pasti bakalan dihapus. Jadi kalau di Google Drive itu dia bakalan tetap di situ. Nanti bisa ustazah cek, bisa jadi tertinggal mana tuh kita nanti akan berlalu dari ini dan kita bertemu secara langsung, maka itu merupakan tertinggal untuk ustazah. Dan nanti kalau yang bohong-bohong belum setoran, bisa ustazah kasih bukti bahwasanya dia memang belum setoran. Oke? Dah, yang kedua adalah buat tugas yang pertama tadi. Apa tadi soal yang pertama adalah buat anak kelas 9. Tuliskan satu aja lah ya. Tuliskan satu contoh kira-kira apa sih yang Allah perintahkan untuk kaum mukminin seperti yang diperintahkan kepada Rasul. Nah, tadi kan udah ada contohnya bahwasanya kata Allah, makanlah yang baik-baik, kerjakanlah amal soleh. Kemudian orang-orang yang beriman itu makan dari rezeki yang halal, seperti itu. Dah. Soal nomor 2, tuliskan perkara apa yang membuat kalian ragu dan kalian tinggalkan, seperti itu. Perkara syubhat apa kira-kira gitu. Satu aja masing-masing kalian tuh satu-satu, tapi tidak boleh sama kawannya ya, harus mengerjakan sendiri-sendiri. Kemudian yang ketiga, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Nah, kira-kira apa yang pernah kalian lakukan di hadis ke-12 ini? Pengalaman apa yang pernah kalian lakukan di hadis ke-12 itu ya. Misalnya kalian Anda sudah mengurangi main HP, misalnya kemarin itu sampai 10 jam, sekarang sudah 8 jam. Terus Anda udah nggak nonton TV kemarin 5 jam, sekarang udah 3 jam. Itu kan merupakan suatu perbuatan yang sudah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, walaupun tidak secara drastis, tapi itu sudah alhamdulillah pelan-pelan dulu untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat tersebut gitu. Oke? Paham kira-kira anak kelas 9? Masya Allah. Oh iya, untuk ini ya Ustazah sebutan aja ya di sini ya, yang belum masuk ke daftar nilai. Ustazah nggak tahu dia belum mengerjakan atau belum ngirim ke Ustazah jawabannya, atau keselip atau gimana. Coba dikirim ulang untuk Jihan Queen. Nah, nanti kemarin siapa yang ngawas ya ujiannya Jihan? Nah, itu waktu Ustazah koreksi jawaban nanti nggak ada gitu loh. Jadi coba kira-kira nanti ngerjain apa enggak, nanti japri Ustazah, terus kirim jawabannya ulang gitu ya. Tapi yang yang kemarin nanti kerjakan, jangan pula baru nanti kerjakan hari ini. Itu namanya nanti tidak jujur ya. Jadi buat satu lagi Naziha, kan Naziha belum ujian. Nah, buat Naziha itu nanti kapan siap ujiannya, boleh ditanya sama Ustazah Rica. Ustazah Rica, Ana mau ujian hadis hari ini jam segini gitu ya. Jadi nanti Ustazah kasih soalnya untuk anti. Paham kira-kira Naziha? Nah, buat anti jangan galau-galau lagi Naziha. Tuh, tetap sehat. Nanti pula stres jadinya imunnya turun ya. Waliyadzubillah. Sehat-sehat, tetap semangat ya. Semua kita juga pasti akan kembali ke sana Naziha gitu. Jadi walaupun anti sedang kehilangan, semuanya pernah merasakan kehilangan. Ustazah juga kemarin baru kehilangan ayah Ustazah. Tapi mau sampai kapan kita kalau berlarut-larut seperti itu ya kan? Cobalah anti tetap semangat dan buka lembaran baru bahwasanya memang adik anti itu udah kembali gitu. Jadi anti semangat lah, doakan semoga keluarga anti sehat-sehat, adik anti di sana
diberikan tempat yang baik seperti itu ya Naziha. Tetap semangat. Kami semua di sini menunggu Naziha kapan siap untuk ujian. Oke Naziha. Baiklah, kira-kira paham kan kakak-kakak kelas 9? Nah, ingat yang disetor 11, berapa tadi? 10, 11, 12. Sama artinya Ustazah? Iya, sama artinya. Seperti biasa ini sama artinya juga ya. Kan pendek-pendek, jadi insya Allah mudah. Jadi minggu depan kita sudah masuk hadis yang pendek-pendek juga. Insya Allah pendek-pendek semua ini. Soalnya anak kelas 9 itu ternyata udah jauh anak kelas 9B. Walaupun karena kalian itu targetnya kelas 9 hafal semua matan hadis arba'in. Jadi kita harus cepat-cepat. Oke. Dah, tetap semangat mengerjakannya. Kemudian kalian juga jaga waktunya, istirahat yang cukup, banyak minum air putih. Jangan main HP aja. Najmu mana Najmu? Apa kabar Najmu? Siap-siap kita berjumpa ya Najmu ya. Nggak ini dia nggak muncul pas ujiannya dia terbit. Abis itu di chat nggak dibalas. Oke? Mungkin ini aja yang bisa Ustazah sampaikan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan. Sama suruh ini ya, kalau misalnya mau nanya coba sama Naila Barkah. Nanti Barkah yang nanya sama Ustazah. Soalnya Ustazah jarang buka HP. Jadi agak-agak lama balasnya nanti kalau misalnya sama si Barkah kan bisa apa gitu, soalnya pas baca-baca nanti kalau nggak ada namanya susah malas bacanya gitu ya. Oke. Semoga Allah memudahkan kalian dalam menghafal dan mengerjakan tugas-tugas yang sudah Ustazah berikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.